Halo teman-teman Kelontong Ruru. Nah, kita sekarang kali ini mau ngebahas topik yang penting nggak penting ya, tapi pasti sering jadi pertanyaan buat para pemula. Semut itu berbahaya nggak sih sebenarnya buat nepe? Nah, kita harus tahu dulu sebenarnya peran semut itu gimana. Semut itu kan juga nggak bisa kita hindari ya. Di rumah kita aja tuh selalu ada koloninya. Mau semut hitam, mau semut merah, atau semut yang gede tuh yang kalau gigit sakit. Nah, sebenarnya peran semut itu, kalau pengamatan saya ya, kalau semut hitam, dia sebenarnya nggak apa-apa. Bisa sekalian buat makanan oleh kantong nepenya. Nah, cuman daya apa ya, kekurangannya dari semut hitam itu mereka pintar beternak. Itu salah satu jenis semut yang saya kagumi ya, karena selain saya juga nggak pernah digigit mereka, cuman mereka itu suka beternak milibak sama apit. Nah, milibak sama apit ini adalah salah satu hama yang paling berbahaya buat nepe, terutama di iklim tropis kayak gini ya. Jadi para semut hitam tersebut itu mereka beternak milibak sama apit tadi. Karena para milibak sama apit ini kan ngisep sari tanaman. Dan selama prosesnya itu mereka rakus, mereka kayak kutu, bisa nyedot sampai banyak banget. Nah, sisa dari pencernaan itu kadang suka keluar jadi kayak madu. Nah, madu itulah yang diambil oleh semut. Dan sebagai gantinya semut juga melindungi para milibak sama apit tersebut. Nah, ini jadi sebenarnya sebuah rangkaian circle ekosistem alam yang kita harus diserap ya demi kelangsungan hidup nepe. Kalau kalian perhatiin, kalau nggak ada milibak sama apitnya, ya nggak apa-apa. Terus juga yang harus diperhatiin juga, semutnya jumlahnya berlebih banget nggak? Karena terkadang semut yang mampir ke nepe kita itu cuman semut kelas pekerja. Jadi sarangnya entah di mana, mereka jalan jauh banget nyari-nyari makanan. Dan kenapa mereka tertarik nepe? Satu, itu pasti karena banyak serangga busuk yang udah kecemplung di kantongnya dia. Kedua, dia juga kadang nepe-nepe tertentu itu kan nektar glandnya kuat banget ya. Apalagi under full sun gitu sampai keluar bau khusus sama nektar madunya juga keluar. Nah, itu semut demen ngerubungin itu. Nah, nepe sendiri juga emang sengaja mereka ngeluarin nektar gland tersebut, terutama biasanya di bagian tutup kantongnya ini atau badan kantong atau bahkan ada yang di daun, batang dan lain-lainnya, itu untuk narik serangga biar riskan untuk nyemplung lah di kantongnya. Nah, pada saat semut berkumpul gitu, kadang ada kecenderungan mereka memutuskan untuk bikin sarang dekat sumber makanannya. Jadi kalian harus perhatiin, ada nggak semut-semut tersebut yang membuat sarang di pot atau media nepe kita. Terutama kan pot media nepe kita itu kalau saya perhatiin bahan organik. Kita bisa lihat ya, semut-semut itu banyak yang sering bersarang di bahan-bahan kayak gitu. Contoh kalau kalian beli media seperti andam dan lain-lain itu kan juga kadang pas karungnya kita buka semutnya banyak banget, banyak telur semut dan lain-lainnya di situ. Nah, di situ membuat media nepe kita riskan untuk dibuat sarang. Kitanya yang harus pinter kontrol. Nah, kalau itu udah terjadi, itu bisa berbahaya ya. Karena selain beternak hama, semut itu juga pinter. Mereka kaum industrialis seperti manusia. Mereka juga bisa beternak yang namanya jamur. Jadi setelah kalau di luaran, di tanaman mereka beternak milibak sama apit, kalau di tanah di sarang mereka, mereka juga bisa beternak jamur. Jadi mereka ngumpulin serasah-serasah yang udah busuk gitu, terus dikultivasi jamurnya sama mereka buat makanan juga. Nah, pada saat jamur itu tumbuh, kita kan juga nggak tahu apakah jamur tersebut yang berbahaya apa enggak buat tanaman. Kemudian karena ada banyak proses fermentasi, kalian bayangkan, semut tersebut buang air di dalam sarang. Semut tersebut beternak bakteri atau jamur dan lainnya di dalam sarang tersebut. Bisa jadi proses fermentasi itu berlangsung jalan kembali, dan itu bisa jadi berbahaya buat akar. Jadi kitanya yang mesti ngecek sarang semutnya ada apa enggak. Kemudian juga dalam kasus overdosis, jadi contoh kalau saya lihat ya terutama beberapa nepe itu bisa sangat aktif dalam menangkap semut, terutama semut hitam. Nah, itu jumlahnya itu bisa sampai serem deh, lihat kantongnya aja tuh isinya udah hitam banget. Nah, pada saat dosisnya tinggi seperti tersebut,
itu bisa meracuni nepe, tapi biasanya aman. Kalian bisa cium ya kalau sampai ada kas bau semut di pites gitu, itu berarti biasanya udah overdosis. Tapi biasanya efek sampingnya itu cuman bikin kantongnya busuk. Tapi kalian bisa bayangin, kalau kantong tersebut sampai busuk kan jadi mengurangi estetika, itu kerugian kita satu. Kemudian mungkin kalau overfeeding juga nepenya jadi kenyang, jadi ogah ngantong. Kemudian juga semut itu apapun jenisnya, mau semut hitam, semut merah, itu kan pasti mengandung racun ya. Kita bayangin pakai logikanya, semut itu kan bikin sarang di dalam tanah. Tanah itu kan isinya banyak mikrobiomnya juga. Nah, mereka itu makhluk yang juga sebenarnya butuh udara yang bagus kan. Nah, mereka bisa membuat sarangnya tetap bersih. Ini adalah salah satu pertanyaan saintifik saya. Apa yang mereka lakukan untuk mensterilisasi sarang mereka? Dan nggak membuat jamur-jamur atau bakteri mikroba fermentasi yang mereka biakan untuk makanan serasahnya nggak mempengaruhi atau meracuni mereka. Berarti kan mereka punya sejenis antibiotik atau antifungus yang entah gimana caranya mereka ngeluarin untuk mensterilisasi sarangnya. Saya pernah baca sekilas ada sih, cuman saya males baca waktu itu, cuman sebagai gambaran, it does exist. Berarti semut-semut tersebut memang mengandung racun atau zat-zat kimia. Nah, bisa jadi dalam akumulasi yang dalam jumlah besar, takutnya mencemari daya tahan nepe juga. Cuman sebagai gambaran ya, racun semut itu yang paling utama biasanya kandungannya adalah formic acid. Jadi kalau kalian digigit semut merah atau semut hitam, itu biasanya menurut penelitian racunnya itu adalah kandungannya alkaloid sama formic. Dan ini kompleks banget. Kalau ular kan ada yang sifatnya nyerang darah, nyerang saraf, dan lain-lain. Kalau semut itu dia kompleks, makhluk yang saya kagumi juga lah sebagai penggemar serangga ya saya. Nah, ngomong-ngomong formic acid ini, itu juga ada kasus yang menarik di hutan Amazon. Jadi di sekitar tahun 2000-an awal, itu ada peneliti dari Amerika ya, atau Eropa nih, Stanford University, namanya M. Garden. Nah, dia jalan-jalan ke Amazon. Nah, menurut suku lokal di daerah Amazon yang dekat Peru, itu ada hutan yang aneh. Dan ini mirip kayak nepe. Nepe itu kan biasanya tumbuhnya di satu tempat doang. Nah, ini ada satu area di Amazon Peru ini yang tumbuh hanya satu tanaman tersebut. Dan nama tanamannya itu adalah Duroia hirsuta. Itu sejenis tanaman pohon, daunnya mirip kayak pohon kopi hutan gitulah. Nah, di satu area itu yang tumbuh hanya eksklusif satu-satunya Duroia hirsuta. Tanaman lain yang gede-gede nggak ada, padahal itu hutan hujan ya, mestinya subur. Setelah diteliti, ternyata, dan menurut legenda lokal, area tersebut tumbuh karena ditanam oleh roh jahat yang ada di hutan tersebut. Kearifan lokalnya ya. Jadi julukannya itu adalah Devil's Garden di area hutan tersebut. Padahal setelah diteliti secara sains, karena ada jenis semut khusus, itu namanya Myrmellacista sumani. Dia bersarang di batangnya De hirsuta tadi, Duroia hirsuta. Dan semut ini menghasilkan formic acid yang sangat tinggi dan sifatnya ini sangat beracun untuk tanaman lain. Dan ini nyambung ya dengan yang saya bilang tadi, akumulasi racun. Dan kalau kalian bisa cari dari formic acid yang didapat dari semut ini, para ilmuwan sedang mengembangkan sebuah herbisida. Jadi kalian bayangin dari sebuah semut aja, para saintis ilmuwan ini bisa mengembangkan racun tumbuhan, racun anti tumbuhan. Berarti kan dalam jumlah besar mungkin ada detrimental efek ya, dan tergantung spesies semutnya juga. Apakah kandungan formic acidnya tinggi apa enggak. Cuman seperti kita tahu juga, Mirabilis itu banyak jurnalnya, dia makan semut juga, tapi relatif sehat. Terus juga ada lagi Albomarginata, makan rayap, sehat-sehat juga. Kemudian juga ada Bikal karata, dia bersimbiosis dengan semut. Bahkan semut sebenarnya ngerusak bagian tendrilnya dia ya, dengan bersarang di situ. Tapi dia juga relatif oke-oke aja. Nah, dari situ mungkin kita bisa cari tahu lebih. Biasanya sih kalau menurut saya, semut merah itu yang biasanya kandungan racun-racunnya itu jauh lebih tinggi dan bisa ngerusak tanaman. Dan juga untuk kalian yang menggunakan media bebatuan,
Kalau kalian perhatiin ya, atau kalian yang pakai pasir, semut merah itu demen banget bangun sarang di pasir atau tanah-tanah yang berbulir keras seperti itu. Itu juga harus kalian perhatiin, bahaya juga. Dan ini berkaitan dengan tadi, kalau semut hitam karena dia herbivora atau relatif vegan, dia lebih pilih cara beternak. Beternak jamur di serasa daun atau ngambil madu dari hama tadi, milibak sama apit. Tapi kalau semut merah dia adalah karnivora. Jadi dia bisa makan daging, bisa makan sisa makanan, kemudian juga mengandung racun yang tinggi dan itu jauh lebih berbahaya untuk nepe karena racunnya dia tinggi sama kadang dia bawa makanan yang sebenarnya nggak layak kayak sisa makanan berminyak, gorengan, nyemplung ke kantong nepe ya ngerusak kantong nepe juga. Dan apalagi kalau dia sampai bikin sarang di media, sorry. Itu kan dia sampai, kalian perhatiin deh, semut merah kalau bangun sarang, itu dibolongin, digali semua, dikeluarin sampai berlubang-lubang. Memang, sekali lagi kita nggak bisa mengalahkan alam. Di pegunungan atau dataran rendah lain, dengan semut melakukan hal tersebut, itu justru mempunyai efek menguntungkan. Dia membuat aerasi tanah. Dia memberi oksigenasi juga ke tanah. Tapi kan kita miara tanaman di pot, belum tentu itu menguntungkan. Kemudian juga prosesnya, semut merah itu karena jauh lebih destruktif ya kalau menurut saya. Dia sifatnya ngegerus, gigit, mutus daun segala macam, bisa aja, saya juga nggak tahu. Saya belum ngecek jurnalnya, di akar semut merah ini ngerusak apa enggak. Cuman sebagai amannya, ya kita hilangkanlah para semut itu kalau sampai bersarang di media kita. Nah, cara ngilanginnya gimana? Ya, kita pakai cara halus lah yang nggak terlalu kejam juga. Kita taburin aja obat-obat sistemik ya, seperti Furadan atau Starkelj. Itu paling ampuh untuk hama-hama atau semut yang bersarang di media. Oke, sekian teman-teman. Semoga membantu dan menjawab ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalian harus perhatiin. Karena walaupun nggak ada hama, kadang-kadang semut itu si semut hitam itu. Dia pikir biar deket cari makan, mereka akan membawa pasangan milibak atau apit, ditaruhlah di tanaman kita, diternakin di situ. Kan kurang ajar ya. Ya kita sebenarnya nggak bisa nyalain sih, itu ekosistem alam. Udah kodratnya. Ya sekianlah teman-teman, kitanya yang harus pantau. Cuman relatif nggak berbahaya selama mereka nggak bawa hama, milibak atau api ke tanaman dan nggak membuat sarang di media. Oke, sekian teman-teman. Thank you.